Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang materi matriks. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hurana Aulia Aida Maulidia dengan NIM 2019-111-2007 dan teman saya Arin Aditya dengan NIM 2019-111-2020. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu matriks? Jadi, matriks itu adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom, atau kedua-duanya, dan di dalam suatu tanda kurung. Nah, sebagai contoh seperti ini. Jadi, matriks itu di dalamnya adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun menjadi persegi panjang, kemudian dibatasi oleh tanda kurung. Tanda kurungnya ini bisa menggunakan tanda kurung biasa atau tanda kurung siku seperti ini. Bilangan yang ada di dalam matriks tersebut ini bisa disebut dengan elemen. Sebelumnya, teman-teman harus memahami nih mana yang dimaksud dengan baris dan mana yang dimaksud dengan kolom. Jadi, perhatikan dari contoh ini. Yang dimaksud dengan baris adalah elemen yang horizontal. Horizontal itu seperti 2, 3, 1. Ini disebut dengan baris 1. Min 2, 1, 0. Ini dimaksud dengan baris 2. Jadi, pada matriks ini terdapat 2 baris. Nah, sementara yang vertikal ini disebut dengan kolom. 2, min 2, 3, 1. 1, 0. Yang 2 min 2 adalah kolom pertama, 3, 1 adalah kolom kedua, dan 1, 0 adalah kolom ketiga. Jadi pada matriks tersebut ini berordo 3 kali 2. Seperti itu. Berikutnya ada yang dimaksud dengan notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non-kapital. Jika A adalah sebuah matriks, AIJ menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Sebagai contoh, pada matriks A ini. Matriks ini berordo 3 kali 3. Elemen pada baris kedua kolom ketiga sama dengan A2, 3 sama dengan 2. Nah, elemen pada baris kedua kolom ketiga ini mana? Baris kedua adalah ini. Dengan kolom ketiga di sini. Berarti A2, 3 sama dengan 2. Kemudian elemen pada baris ketiga kolom ke-1, baris ketiga ini mana? Baris ketiga itu yang ini. Kolom pertama adalah 4. Jadi A3, 1 sama dengan 4. Berikutnya ada yang dinamakan ordo matriks. Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Jadi yang disebut dengan ordo itu adalah ukuran matriks yang menyatakan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Nah, coba lihat contoh ini. Ada berapa baris dan kolom? Di sini terdapat baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Dan terdapat kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Jadi banyaknya baris di sini ada 3 baris. Dan banyaknya kolom di sini ada 3 kolom. Jadi ordo matriks adalah M kali N sama dengan 3 kali 3. Seperti itu. Berikutnya kita akan mengenal tentang jenis-jenis matriks. Yang pertama ada yang namanya matriks baris. Matriks baris sendiri itu adalah matriks yang hanya terdiri dari 1 baris. Sebagai contoh, matriks A sama dengan 2, 1. B sama dengan 3, 0, 1. Kenapa dinamakan dengan matriks baris? Karena barisnya hanya terdiri dari 1. Hanya terdapat baris, tidak ada kolom. Seperti itu. Jadi yang kedua ada matriks kolom. Matriks kolom sendiri ini adalah matriks yang terdiri hanya 1 kolom. Sebagai contoh, A sama dengan 3, 4, B 2, 1, 7. Nah, kenapa dinamakan dengan matriks kolom? Sama seperti baris, karena matriks tersebut itu tidak memiliki baris. Yang ketiga ada matriks persegi panjang. Matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom berbeda. Sebagai contoh, matriks A yang berordo 3 kali 2, karena memiliki 2 baris dan 3 kolom, dan B 2 kali 3, karena memiliki 2
2 kolom dan 2 kolom dan 3 baris. Kenapa dinamakan matriks persegi panjang? Karena dia berbentuk persegi panjang seperti ini. Karena dia membentuk persegi panjang yang berurut 3 kali 2 dan 2 kali 3. Nah, berikutnya ada matriks persegi. Matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Nah, seperti pada contoh, pada matriks A ini ada matriks yang berurut 3 kali 2 dan B matriks yang berurut 2 kali 2. Ya, makanya kenapa dinamakan matriks persegi? Karena memiliki ordo yang sama. Nah, di dalam matriks ini ada yang dinamakan diagonal utama. Dari sini, 161 adalah diagonal utama. Yang kedua ada 263 yang dinamakan diagonal sekunder atau diagonal samping. Nah, hasil penjumlahan diagonal utama disebut trace. Kita coba lihat bagaimana berapa hasil dari diagonal utama atau berapa hasil trace dari ini. Misal 161. Jadi trace dari matriks A adalah 8 dan trace dari matriks B adalah sama 8 juga. Berikutnya ada transpose matriks. Ya, transpose dari matriks A berordo M kali N adalah sebuah matriks A transpose berordo N kali M yang disusun dengan proses sebagai berikut. Yang pertama, baris pertama matriks A ditulis menjadi kolom pertama dalam matriks A transpose. Dua, baris kedua matriks A ditulis menjadi kolom kedua dalam matriks A transpose. Baris ketiga matriks A ditulis menjadi kolom ketiga dalam matriks A transpose. Dan demikian seterusnya. Baris ke M, matriks A ditulis menjadi kolom ke M dalam matriks A transpose. Nah, atau secara sederhana, yang dikatakan dengan transpose matriks adalah kita menukar elemen baris sebagai elemen kolom. Sebagai contoh seperti ini. Jika elemen A sama dengan yang berordo 3 kali 2 ada terdapat 3 baris, dan 3 kolom, maka transposnya seperti apa? Baris yang horizontal ini kita ubah menjadi baris yang vertikal. Jadi baris kita ubah jadi kolom. 264 kita jadikan ke kolom pertama, 264. Baris yang kedua, min 3, 27, kita jadikan kolom yang kedua, jadi min 3, 27. Jadi ke bawah. Kemudian baris ketiga kita ubah juga menjadi kolom yang ketiga. Jadi transposnya menjadi 2, min 3, 1, 6, 2, min 5, 4, 7, dan 3. Berikutnya adalah penjumlahan matriks. Nah, misalkan terdapat 2 buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Jika matriks C adalah matriks penjumlahan dari A dengan B, maka matriks C dapat diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen pada matriks A yang seletak dengan setiap elemen pada matriks B. Oleh karena itu, syarat agar dua atau lebih matriks dapat dijumlahkan adalah harus memiliki ordo yang sama. Berikut ada sifat-sifat penjumlahan matriks. Yang pertama, ada sifat komutatif, yaitu A plus B sama dengan B plus A. Yang kedua, ada sifat asosiatif, sama dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Yang ketiga, ada matriks identitas penjumlahan, yaitu matriks 0, sehingga berlaku A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Yang keempat, inverse penjumlahan matriks A adalah min A, sehingga A plus min A sama dengan min A plus A sama dengan 0. Nah, sebagai contoh penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang pertama, diketahui matriks A
yang berordo 3 kali 3 dan matriks B 3 kali 3, tentukan matriks A plus B. Ingat tadi, matriks bisa dijumlahkan jika ordonya itu sama. Ya, penyelesaiannya seperti ini. Tinggal jumlahkan aja sesuai dengan baris dan kolomnya. Yang matriks A plus B. Jadi 2 ditambah 2, 1 ditambah 3, atau 3 tambah 1, 2 ditambah 1, 1 ditambah 1, 5 tambah 2, 3 tambah 3. Jika sudah disusun semuanya, tinggal kita jumlahkan. Dan ini ketemu hasilnya jadi 4, 4, 3, 2, 7, 6, 3, 7, 8. Seperti itu. Berikutnya yaitu contoh pengurangan matriks. Ini hampir sama seperti penjumlahan. Bisa dikurangkan, bisa dioperasikan jika ordonya sama. Diketahui matriks A yang berordo 3 kali 3 dan matriks B yang berordo 3 kali 3. Jadi tentukan matriks A min B. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Sudah cukup paham ya? Berikutnya ada perkalian matriks dengan skalar. Misalkan terdapat matriks A berordo M kali N dan suatu bilangan real skalar yaitu K, perkalian antara matriks A dengan skalar K dapat ditulis dengan KA yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen matriks A dengan skalar K. Nah, seperti yang dilihat ini, matriks A dikalikan dengan K, jadi tinggal dimasukkan aja. Nah, sifat-sifat perkalian bilangan real skalar dengan matriks jika A dan B adalah matriks-matriks berordo M kali N, serta K1 dan K2 adalah bilangan real skalar, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, K1 dalam kurung A plus B sama dengan K1A plus K1B. Yang kedua, K1 plus K2 dikali A, sama dengan K1 kali A plus K2 kali A. Yang ketiga, K1 dikali K2 kali A sama dengan K1 K2 dikali A. Sebagai contoh, matriks A yang berordo 3 kali 2, tentukan elemen-elemen matriks 5A. Jadi penyelesaiannya tinggal dimasukkan 5A sama dengan 5, karena sudah diketahui matriks A-nya adalah yang sudah tertera di sini, jadi 5 dikali matriks A, matriks A-nya dimasukin. Jadi 5 dikali 1 hasilnya 5, 5 dikali 2 hasilnya 10, 5 dikali min 3 hasilnya min 15, 5 kali 3 hasilnya 15, 5 kali 4 20, 5 kali 1 per 5 sama dengan 1. Seperti itu. Berikutnya perkalian matriks dengan matriks. Nah, pada operasi matriks dengan matriks ini tidak sesederhana dengan operasi-operasi sebelumnya. Nah, misal diketahui matriks A, M kali N, dan matriks B, N kali P, perkalian matriks A dan B akan menghasilkan matriks baru yang berordo M kali P. Jadi dapat ditulis, nah M kali N atau N kali P itu termasuk ordonya ya. M berordo M kali N dikali B berordo N kali P sama dengan AB berordo M kali P. Maksudnya seperti ini. Dua buah matriks itu bisa kita kalikan. Nah, ordo itu kan baris kali kolom ya. Nah, syarat dua buah matriks bisa dikalikan itu jika jumlah kolom pada matriks pertama itu sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Jika kalian masih bingung, kita misalkan seperti kita bermain kartu domino. Kalian tahu kan kalau cara main kartu domino itu bisa dipasangkan ketika ujung jumlahnya sama. Ujung dengan ujungnya itu sama. Nah, sama seperti perkalian matriks ini, jika ujung matriks pertama atau jumlah kolom itu sama dengan awal matriks, maka kedua itu jumlah baris pada matriks kedua itu bisa disatukan seperti itu. Sebagai contoh nih. Nah, diketahui matriks-matriks berikut. A berordo 2 kali 3, B berordo 2 kali 4, C berordo 3 kali 2, dan D berordo 2 kali 5.
Di antara perkalian berikut, manakah yang dapat diselesaikan dan tentukan urut hasil perkaliannya. Nah, yang pertama ini ada A berurut 2 kali 3 kali B urut 2 kali 4. Matriks A dikalikan sama matriks B. Kita lihat nih, bisa dikalikan enggak? Bisa diselesaikan atau enggak? Nah, caranya bisa kita lihat ujungnya, sama atau enggak. Ujungnya dari matriks A adalah 3, dan awal dari matriks B itu adalah 2. Beda kan? Berarti ini nggak bisa disamakan. Nah, dari yang kedua, matriks A dikali dengan matriks C. Kita lihat ujung dan awalnya. Matriks A ujungnya 3, C awalnya atau barisnya 3. Jadi kolom ketemu sama baris yang sama. Jadi ini bisa dioperasikan atau bisa dikalikan. Yang nanti hasilnya akan membentuk AC dikali 2. AC berurut 2 kali 2. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah matriks C kali D. Kita lihat ujungnya 2 sama 2 sama, berarti bisa dikalikan. Nanti akan menjadi C kali D berurut 3 kali 2. Yang keempat adalah matriks B kali C. Yang kita lihat ujungnya 4 sama 3, berarti nggak bisa dikalikan atau nggak bisa dioperasikan. Sebagai contoh, jika A yang berurut 2 kali 3 dan B yang berurut 3 kali 2 dan C sama dengan A kali B, tentukan matriks C. Nah, di sini matriksnya 3 baris 2 kolom atau 3 kali 2, dan B matriksnya 2 baris 3 kolom atau 2 kali 3. Jadi A 3 kali 2, B 3 kali 2. Karena ujung dan awalannya itu sama, jadi ini bisa kita kalikan. Nah, caranya seperti ini. Ingat ya, baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. 1 dikalikan dengan 1. Plus 2 dikalikan dengan 3. Hasilnya 6. Kemudian 1 kita kalikan. Kemudian kita kalikan dengan kolom kedua. 1 dikalikan dengan 2, hasilnya 2 ditaruh sini. Kemudian 2 dikalikan dengan 2, hasilnya 4 ditaruh sini. Kemudian kita kalikan dengan kolom yang ketiga, 1 dikali 1 sama dengan 1, ditambah 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian kita pindah nih ke baris yang kedua, yaitu 3 dikalikan dengan min 1, hasilnya min 3. Kemudian 4 dikalikan dengan 3 sama dengan 12. Ditaruh sini, hasilnya ditambah. Kemudian kita pindah ke kolom kedua, yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6, 4 dikali 2 sama dengan 8, jadi nanti ini ditambah, kemudian kita pindah ke kolom ketiga, 3 dikali dengan 1 sama dengan 3, ditambah 4 dikali 4 sama dengan 16. Kemudian kita pindah ke baris yang ketiga, yaitu 1 dikali dengan min 1 sama dengan min 1, 0 dikali dengan 3 sama dengan hasilnya 0, ditambah. Kita pindah ke kolom kedua, 1 dikali dengan 2 sama dengan 2, ditambah 0 dikali dengan 2 sama dengan 0, 1 dikali 1 dikali dengan 1 sama dengan 1, 0 dikali 4 sama dengan 0. Kemudian setelah itu dijumlahkan semuanya dan hasilnya ketemu 5, 4, 9, 9, 14, 19, min 1, 2, 1. Nah, seperti itu. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Arin Aditya, dipersilahkan. Pada materi determinan matriks, determinan ini mempunyai pengertian selisih hasil kali elemen diagonal pada matriks persegi, sehingga dapat disimpulkan determinan ini digunakan pada matriks yang baris dan kolomnya sama, seperti
matriks berordo 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Determinan suatu matriks A dinotasikan dengan det A atau biasa dinotasikan seperti nilai mutlak sini. Yang pertama ada determinan matriks berordo 2 kali 2. Diketahui matriks A dalam kurung A, B, C, D. Kita ubah notasi matriks A ke dalam determinan matriks A adalah det A, itu ada A, B, C, D. Kemudian kita mengkalikan diagonal utamanya terlebih dahulu, yaitu diagonal utama itu A dikali D dengan positif, kemudian mengkurangkan diagonal lainnya, yaitu B dikali C, sehingga dapat disebutkan rumus determinan matriks berordo 2 kali 2, yaitu A kali B dikurangi B kali C. Kenapa dikurangkan? Karena pada pengertian determinan itu selisih, maka dikurangkan. Kita masuk pada contoh determinan matriks A, yaitu 2 min 1, 3 min 2. Karena sudah diubah notasinya, maka tinggal dihitung diagonal utamanya terlebih dahulu, yaitu 2 dikali min 2 dikurangkan dengan diagonal lain, min 1 kali 3. Sehingga hasilnya min 4 ditambah 3, yaitu min 1. Kemudian ada determinan matriks berordo 3 kali 3. Diketahui matriks B adalah det B, A, B, C, D, E, F, G, H, I dalam kurung ini. Kemudian kita ubah dalam notasi determinan matriks, yaitu det B. Itu ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, pada ordo 2 kali 2, kita menghitung diagonal utama terlebih dahulu, yaitu A kali E kali I. Kemudian diagonal lainnya sebelah kanan, P kali F. Nah, ini 2 perkalian saja, sedangkan pada diagonal utama itu 3 perkalian. Untuk mengubah diagonal lain yang 2 perkalian ini, yaitu kita menuliskan kembali kolom 1 dan kolom 2 di sebelah kanan ini. Seperti contoh seperti ini. Nah, sehingga dapat 3 perkalian, yaitu A kali E kali E ditambah P kali F kali G ditambah C kali D kali H. Setelah yang positif ini terkumpul, kita mengkurangkan dengan diagonal sebelah kiri, yaitu C dikali E kali G dikurangi A kali F kali H dikurangi B kali T kali I. Nah, kita masuk dalam contoh. Determinan matriks B, yaitu ada 2, 1, 0, 3, min 1, 4, 2, 2, 0 adalah. Nah, kita mengubah matriks B ini ke dalam notasi det B, yaitu ada 2, 1, 0, 3, min 1, 4, 2, 2, 0. Kemudian, seperti yang dijelaskan tadi, pada kolom yang pertama dan kolom yang kedua, kita tuliskan kembali. Seperti ini, di 2, 3, 2, 1, min 1, 2. Selanjutnya, kita mengkalikan diagonal sebelah kanan terlebih dahulu, yaitu 2 dikali min 1 dikali 0 ditambah 1 dikali 4 dikali 2 ditambah 2 kali 3 kali 2. Kemudian mengkurangkan diagonal sebelah kiri, yaitu 0 kali min 1 dikali 2 dikurangkan 2 kali 4 kali 2 dikurangkan 1 kali 3 kali 0. Sehingga hasilnya det B 2 kali min 1 kali 0, 0. Tambah 1 kali 4 kali 2, 8. Tambah 0 kali 3 kali 2, 0. Dikurangkan 0 kali min 1 kali 2, 0. Dikurangkan 2 kali 4 kali 2, min 16. Dikurangkan 1 kali 3 kali 0, 0. Sehingga det B kita tahu hasilnya yaitu min 8. Determinan matriks yang pertama yaitu determinan matriks A sama dengan determinan matriks A yang ditranspos. Yaitu contoh, ada determinan A yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, kita kalikan diagonal utama terlebih dahulu, yaitu 1 kali 4 dikurangi diagonal lainnya, yaitu 2 dikali 3, itu 3 kali 2, yaitu min 6. Sehingga 4 kurangi min 6, yaitu min 2. Nah, kita cari determinan matriks A yang ditranspos. Yang determinan matriks A kan 1, 2, 3, 4. Nah, ketika ditranspos, yaitu baris jadi kolom, kolom jadi baris. Sehingga
1, 2, 3, 4 menjadi 1, 3, 2, 4. Kemudian kita mengkalikan diagonal utamanya terlebih dahulu, yaitu 1 dikali 4 dikurangi diagonal lainnya, yaitu 3 dikali 2, sehingga menjadi 4 dikurangi 6 sama dengan min 2. Yang kedua, ada sifat determinan matriks AB sama dengan determinan matriks A dikali determinan matriks B. Nah, contoh ada matriks A yaitu 1, 2, 3, 4 dan matriks B 3, 5, 2, 3. Maka AB-nya dikalikan menjadi 7, 11, 17, 27. Nah, pada matriks AB, determinan matriks AB ini kita didapatkan 7 kali 27 yaitu 189 dikurangi 11 kali 17 yaitu 187, sehingga 189 dikurangi 187 hasilnya 2. Kemudian kita mencari determinan A, kemudian mengkalikan dengan determinan matriks B, yaitu determinan A kan 1 kali 4, 4 dikurangi 2 kali 3, 6, 4 kurangi 6, min 2. Kemudian pada determinan matriks B, 3 kali 3, 9, 9 dikurangi 5 kali 2, 10, jadi min 1. Sehingga hasilnya min 2 dikali min 1 sama dengan 2. Maka sama. Yang ketiga ada determinan KA sama dengan K pangkat 2 determinan A. Contoh ada matriks A yaitu 2, 4, 6, 8. Tentukan determinan dari 3A. Penyelesaiannya, jadi kita misalkan K ini ada 3, karena di pertanyaan ada 3A. Nah, 3 ini dikalikan dengan matriks A yaitu 2, 4, 6, 8. Hingga hasilnya 3 kali 2, 6. 3 kali 6, 18. 3 kali 4, 12. 3 kali 8, 24. Kita mencari determinan 3A, yaitu 6 kali 24, 144. Dikurangi 12 kali 18 yaitu 216, sehingga 144 dikurangi 216 sama dengan min 72. Kemudian kita mencari pada ruas rangka ini, yaitu 3 pangkat 2 dikali determinan A sama dengan 3 kali 3, 9 dikali determinan A, berarti 2 kali 8, 16. 4 kali 6, 24, berarti 16 dikurangi 24, jadi min 8. Sehingga 9 kali min 8 hasilnya min 72. Kemudian pada sifat determinan matriks yang keempat ada determinan matriks A inverse sama dengan 1 per determinan A. Contoh ada matriks 1, 2, 3, 4. A inverse yaitu 1 per determinan A kali adjoin A. Nah, ini A inverse ini sama dengan 1 per determinan A kan 1 kali 4, 4. 2 kali 3, 6. Jadi 4 kurangi 6, berarti min 2. Jadi 1 per min 2, saya adjoin. Adjoin yang diagonal utama ditukar, sehingga 4 sama 1. Kemudian yang diagonal lainnya ditambahkan min. Jadi min 2 sama min 3. Hingga hasilnya 4 dikali min 1 per 2 itu min 2, min 3 dikali min 1 per 2 itu 3 per 2, kemudian min 2 dikali min setengah itu 1, terus 1 dikali min setengah yaitu min 1 setengah, kemudian kita kalikan menjadi min 2 kali min 1 setengah yaitu 1 dikurangi 1 kali 3 per 2 yaitu 2 per 2, jadi 1 kurangi 3 per 2 sama dengan 2 per 2 dikurangi 3 per 2 sama dengan min 1 setengah atau min setengah. Kemudian kita jabarkan yang 1 per determinan A, yaitu 1 per determinan A itu 1 per determinan A itu kan 1 kali 4, 4 dikurangi 2 kali 3, 6, sehingga hasilnya sama dengan min 1 per 2 atau min setengah. Kita masuk pada materi inverse matrix.
Jadi ada dua matriks persegi, A dan B dengan ordo yang sama. Berarti ini ordonya itu bisa ordo 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Jika matriks A dan B memenuhi hubungan matriks A kali matriks B ataupun sebaliknya, maka hasilnya sama dengan matriks identitas. Matriks identitas yang dimana diagonal utamanya yaitu 1 dan diagonal lainnya bernilai 0. Maka matriks A dan B merupakan dua matriks yang saling inverse. Matriks B disebut inverse perkalian matriks A dan dinotasikan A pangkat min 1. Nah, jika ada simbol A pangkat min 1, maka ini simbolnya inverse matriks. Nah, matriks A disebut inverse perkalian matriks B, dinotasikan B pangkat min 1. Yang pertama ada inverse matriks berordo 2 kali 2. Diketahui matriks A, B, C, D. Maka inverse-nya yang pertama A pangkat min 1 itu A inverse sama dengan rumusnya 1 per determinan A kali adjoin A. Sama dengan A pangkat min 1 atau inverse sama dengan 1 per A kali D kurangi B kali C. Dan adjoinnya ini yaitu transpos dari matriks kofaktor A. Nah, kofaktor A ini yang mana semua elemennya merupakan minor dari matriks tersebut. Nah, ini simbol matematikanya, operasinya tuh silang-silang. Ini ada plus, min, plus. Nah, gimana cari kofaktor A? Maka ini minor baris pertama dan kolom pertama, berarti baris pertama ditutup, kemudian kolom pertama ditutup, maka jadi cuman yang terbuka itu D. Kemudian yang kanan atas itu baris pertama, kolom kedua, berarti baris pertama ditutup, kemudian kolom kedua ditutup, maka yang terbuka hanyalah C. Nah, sedangkan C ini minus, berarti min C. Kemudian yang bawahnya lagi minor baris kedua, kolom pertama, baris kedua baru ditutup, kemudian kolom pertama ditutup, maka yang terbuka hanyalah B. Nah, sedangkan B ini minus, berarti minus B. Nah, selanjutnya ada minor baris kedua, kolom kedua, baris kedua ditutup, kemudian kolom kedua ditutup, maka lima yang terbuka yaitu A. Seperti ini, sehingga kofaktor A yaitu D, min C, min B, A. Nah, namun inverse matriks mempunyai syarat, nah yaitu determinan A tidak sama dengan 0. Jika determinan A sama dengan 0, maka matriks A tidak mempunyai inverse. Nah, kita masuk pada contoh. Inverse dari matriks A ada 2, min 5, 1, min 3 adalah, nah dalam penjelasannya, inverse matriks dinotasikan dengan A pangkat min 1, sama dengan rumusnya tadi 1 per determinan A kali adjoin. Determinan A dicari dengan A kali D kurangi B kali C. Dan adjoinnya itu D min B min C A. Nah, kita cari dulu determinan A-nya. Berarti 2 kali min 3, min 6. Kemudian kurangi min 5 kali 1 plus 5. Kemudian adjoinnya D min 3, kemudian B min 5, tapi ini min B sehingga jadi positif, jadi 5. Kemudian min C 1, namun ini negatif sehingga menjadi min 1, kemudian A-nya 2. Nah, pada determinannya min 6 ditambah 5 yaitu min 1, berarti 1 per min 1 sama dengan min 1. Kita kalikan dengan adjoinnya, berarti min 1 kali min 3, 3, kemudian min 1 kali 5, min 5. Nah, min 1 kali min 1 menjadi 1, dan min 1 kali 2 menjadi min 2. Nah, ini sudah ketemu inverse dari matriks A. Kita masuk ke contoh soal inverse matriks 3 kali 3. Nah,
Ketahui ada matriks A dikenal sebagai berikut: 102, 221, 314. Nah, diketahui determinannya sudah tahu, yaitu min 1. Tentukan kebalikan dari matriks di atas, atau kita mencari inverse matriks 3 kali 3. Penyelesaiannya gimana? Kita mencari kofaktor terlebih dahulu, yaitu kita yang pertama baris pertama ditutup, kemudian kolom pertama ditutup, sehingga menemukan matriks 2, 1, 1, 4. Nah, yang kedua kita menutup baris yang pertama, kolom kedua, yaitu menghasilkan 2, 1, 3, 4. Nah, selanjutnya kita menutup baris yang pertama lagi, kemudian ke kolom yang ketiga, sehingga dihasilkan 2, 2, 3, 1. Nah, selanjutnya kita menutup baris yang kedua dan kolom yang pertama, sehingga menghasilkan 0, 2, 1, 4. Nah, selanjutnya kita menutup baris yang kedua dengan kolom yang kedua, sehingga dihasilkan 1, 2, 3, 4. Nanti lagi kita menutup baris yang kedua, ini 2, ditutup lagi dengan kolom yang ketiga, sehingga menghasilkan matriks 1, 0, 3, 1. Selanjutnya kita menutup baris yang ketiga. Nah, baris ketiga dengan kolom yang pertama ditutup, sehingga menghasilkan 0, 2, 1, 4. 0, 2, 2, 1, maaf, keliru. Terus kemudian kita menutup baris yang ketiga dengan kolom yang kedua, hingga menghasilkan 1, 2, 2, 1. Nah, yang terakhir kita menutup baris yang ketiga, kolom yang ketiga, sehingga menghasilkan 1, 0, 2, 2. Nah, setelah itu kita mengkalikan, mencari determinan A seperti mengkalikan diagonal utamanya, yaitu 2 kali 4 dikurangi 1 kali 1, yaitu 8 dikurangi 1, 7. Kemudian selanjutnya 2 dikali 4, 8 dikurangi 1 kali 3, 3 berarti 8 kurangi 3, 5. Nah, ini tandanya negatif. Nah, ini tandanya kan seperti yang sudah dijelaskan kan, berselang-seling, yaitu plus min, plus min, plus min, plus min, plus. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, kita kalikan 2 kali 1 dikurangi 2 kali 3, sehingga 2 dikurangi 6 sama dengan min 4. Selanjutnya kita mengkalikan 0 dikali 4, 0 dikurangi 2 kali 1, sehingga 0 kurangi 2, yaitu min 2. Ya, kemudian kita mengkalikan 1 dikali 4, 4 dikurangi 2 dikali 3, 6, berarti 4 dikurangi 6 sama dengan min 2. Nah, ini tadi kan saya kelewatan menjelaskan, tadi kan ini kan min 2. Nah, ini operasi bilangnya min, berarti min kali min sehingga menjadi plus 2. Nah, yang ini menjadi min. Kemudian selanjutnya kita mengkalikan 1 dikali 1 dikurangi 0 kali 3, berarti 1 kali 1, 1 dikurangi 0, berarti 1. Nah, ini tandanya negatif sehingga menjadi min 1. Kemudian lagi kita mengkalikan 0 kali 1. 0 dikurangi 2 kali 2, sehingga hasilnya min 4. Lagi 1 kali 1, 1 dikurangi 2 kali 2, berarti 1 dikurangi 4 sama dengan min 3. Nah, ini operasi bilangannya negatif sehingga menjadi positif, sehingga di sini 3. Yang terakhir kita mengkalikan 1 kali 2, 2 dikurangi 0 kali 2, berarti 2 dikurangi 0, 2. Kemudian kita mencari A transpose atau A join A. Nah, yang baris menjadi kolom.
sehingga menjadi baris yang pertama 7 min 5 min 4 menjadi kolom, jadi 7 min 5 min 4. Sama yang baris yang kedua hingga baris ketiga menjadi kolom yang kedua dan kolom yang ketiga. Ini hasilnya A join A. Nah, selanjutnya karena sudah diketahui determinan A yang 1, maka 1 per min 1. Berarti min 1. Dengan mengkalikan kajiannya hingga min 1 dikalikan 7, min 7, min 1 dikalikan 2, min 2, min 1 dikalikan min 4, 4, min 1 dikalikan min 5, 5, min 1 dikalikan min 2, 2, min 1 dikalikan 3 jadi min 3, min 1 dikalikan min 4 jadi 4, min 1 dikalikan min 1 jadikan 1, dan min 1 dikalikan 2 hasilnya min 2. Ini hasil dari inverse matriks A3 kali 3. Kita masuk pada sifat-sifat inverse matriks. Yang pertama ada matriks A dikalikan dengan inverse matriks A itu sama dengan inverse matriks A dikalikan dengan matriks A itu sendiri, itu juga termasuk matriks identitas. Yang kedua ada dua matriks, yaitu matriks A dan matriks B kemudian diinverskan, itu sama dengan B inverse kalikan A inverse. Yang ketiga ada inverse A kemudian diinverskan lagi, itu sama dengan matriks itu sendiri, kembali ke semula. Yang keempat ada matriks yang dipangkatkan N kemudian diinverskan, itu sama dengan inverse dipangkatkan dengan N bernilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kelima ada K dikalikan dengan matriks A kemudian diinverskan, itu sama dengan 1 per K dikalikan inverse A. Yang keenam ada matriks A yang ditransposkan kemudian diinverskan, itu sama dengan inverse A kemudian ditransposkan. Yang ketujuh ada K dikalikan inverse kemudian dipangkatkan, itu sama dengan K pangkat N dikalikan dengan inverse dipangkatkan. Nah, kemudian ada komposisi transformasi matriks. Komposisi transformasi adalah gabungan dua atau lebih transformasi yang dilakukan pada suatu titik atau kurva. Nah, jika diketahui ada sebuah titik A, yaitu XY, kemudian ditransformasikan yang pertama, yaitu pada A, B, C, D, kemudian ditransformasikan yang kedua, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Maka hasil transformasi titik A oleh T1, kemudian dilanjutkan lagi oleh T2, yaitu dengan dinotasikan dengan X aksen dan Y aksen, sama dengan T2 ini 1, 2, 3, 4 dikalikan dengan T yang pertama A, B, C, D. Nah, kemudian dikalikan dengan titik itu sendiri atau titik A. Nah, kita mengkalikan dengan yang paling kanan terlebih dahulu, yaitu T2, T1, kemudian titik A. Kita masuk pada contoh komposisi transformasi. Nomor 1, hasil transformasi titik B yaitu 3,1 terhadap matriks yang pertama 1, 2, 0, 1 dilanjutkan terhadap matriks min 1, min 2, 3, 1 adalah jawab. Kita menotasikan dengan X aksen dan Y aksen, sama dengan kita menuliskan transformasi yang kedua terlebih dahulu, yaitu min 1, min 2, 3, 1. Kemudian menuliskan transformasi yang pertama, yaitu 1, 2, 0, min 1. Dikalikan dan terakhir dengan transformasi titik B, yaitu 3, min 1. Kita terlebih dahulu menghitung perkalian T1 dan titik B ini, yaitu 1 dikalikan 3, 3 ditambah 2 kali min 1, min 2.
hingga 3 dikurangi 2 yaitu 1. Nah, yang baris yang kedua kita kalikan lagi dengan 0 kali 3, 0, ditambah min 1 kali min 1 yaitu 1, hingga hasilnya 1. Kemudian kita menghitungkan perkalian P2 dengan hasil hitungan yang tadi, yaitu min 1 dikalikan 1, min 1 ditambah min 2 dikalikan 1, hingga hasilnya min 1 ditambah min 2, hasilnya min 3. Nah, kita mengkalikan baris yang kedua, sama seperti tadi, yaitu 3 dikalikan 1, 3, ditambah 1 dikalikan 1, 1, hingga 3 ditambah 1 sama dengan 4. Hingga aksen dan diaksennya itu min 3 dan 4. Jadi, hasil transformasi titik B yaitu B aksen, yaitu min 3,4. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.